Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga imun, kesehatan, menjaga iman, dan selalu bersyukur, yang jelas selalu bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang amat luar biasa, kesehatan, kesempatan, dan kelonggaran serta kesempatan apapun, ilmu, pikiran, teman, dan sahabat semua. Di sini saya ingin membagikan satu tema pada mapel produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11 dengan kompetensi dasarnya menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Di sini kompetensi dasar ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya adalah membuat prototipe produk barang atau jasa. Untuk indikator pencapaian kompetensi, untuk pengetahuannya adalah menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Yang kedua, menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Dan IPK keterampilannya adalah menyajikan prototipe produk barang atau jasa. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui pengamatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Dan yang ketiga, melalui pengamatan, diskusi kelompok, dan praktikum, peserta didik diharapkan mampu menyajikan prototipe produk barang atau jasa dengan benar. Nah, persepsinya. Di sini ada manual dan sudah pakai aplikasi. Di sini adalah prototipenya. Yang pertama adalah kita membuat tampilan di HP dengan kita gambar manual. Kita sesuaikan dengan kita mau seperti apa nanti tampilannya. Di sini adalah menu-menu kita mau pemesanan makanan, silakan nanti kita buat gambar, kita gambar gimana caranya, ada home, ada footprint, ada home lagi, di sini ada home, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bagian kedua ini kita pakai aplikasi. Kalau ini manual, kita gambar di kertas, kita buat aplikasi, kita kasih gambar HP-nya, kita kasih menu tombolnya, kita kasih di sini ada menu-menu jaringan, jam, dan lain-lain, dan di tengah ini ada simbol loading. Ya, nanti bisa dibahas. Kemudian kalau yang makanan, di sini sudah ada aplikasi. Baris pertama itu adalah seperti ini tampilannya. Nanti yang kedua ada gambar makanannya. Nah, di sini dalam membuat usaha harus dibuat prototipe terlebih dahulu. Kenapa harus dibuat prototipe terlebih dahulu? Nah, silakan bersama kelompok kalian nanti diskusi, pengamatan, dan kalian membuat contoh prototipe sederhana dari usaha barang atau jasa kalian. Nah, di sini sudah dipahami ya. Jadi kenapa harus membuat prototipe dulu? Itu kenapa dan mengapa nanti tolong dibahas di situ, dan kegunaannya apa. Terus nanti kalian harus bisa membuat salah satu contoh membuat prototipe ini. Silahkan membuat aplikasi yang lain. Nah, untuk materi kali ini yang ada dalam media pembelajaran ada 3. Yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan prototipe ini yang kita buat ini, kenapa kok kita buat prototipe. Yang kedua adalah tahapan pembuatan prototipe.
dan yang tidak adalah contoh pembuatan desain gadget sederhana. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat ini caranya membuat ini tombol-tombol ini. Nah, begitu. Langsung saja, tujuan dari prototipe apa? Prototipe bertujuan agar produk yang diluncurkan sesuai dengan permintaan pasar. Nah, jadi prototipe bisa menjadi jembatan antara produsen dan konsumen untuk mewujudkan produk yang sesuai. Dengan begitu produk yang diluncurkan diminati oleh konsumen. Nah, di sini jadi nanti membuat prototipe itu tujuannya apa? Biar sesuai dengan pasar, tidak asal-asalan. Kita membuat tampilan HP asal kita mau, tapi kenyataannya di lapangan nanti konsumen nggak suka, kan sama aja bohong gitu. Apalagi nanti usaha makanan, usaha konsumsi ya, kalau makanan itu kan umum. Kalian membuat tahu yang biasanya segitiga atau bujur sangkar atau kubus, kalian buat segi 5, segi 6 atau yang lain, silakan disesuaikan. Nah, juga nanti warna-warnanya, kalian prototipe itu kan selain bentuk ada nanti warna, jadi kalian buat seperti apa disesuaikan dengan konsumen. Nah, itu baru makanan. Contoh kalau kalian orang IT bisa web, desain web, ada gambaran warna, ada tampilan menu, tulisannya apa, pakai font apa, itu semuanya pakai prototipe, harus ada rancangan dulu. Nah, sama mobil kan harus juga sama seperti ini dibuat, bannya seperti apa, ukurannya berapa, itu semua harus dibuat, disesuaikan. Terus untuk kain, orang teknologi kain ya, silakan kalian buat kainnya seperti apa, model seperti apa, itu kan kalian buat rencana dulu, prototipenya dulu. Orang mesin juga bubut, mau buat ulir, mau buat apa, itu kalian buat prototipenya dulu. Nah, jadi apa namanya intinya nanti tujuannya apa prototipe itu? Yaitu biar apa yang nanti kita jual itu disukai oleh konsumen. Itulah jembatan ya, jembatan antara produsen dengan konsumen itu ada jembatan ya, jembatan itu prototipenya itu biar muncul gitu. Nah, untuk tahapan buatan prototipe produk barang atau jasa ini, yang pertama adalah emphasis atau tahap empati, mendefinisikan atau define, ideate, mewujudkan, membuat prototipenya sendiri, pengujian atau tes, dan implementasian atau penerapan. Yang pertama adalah emphasis atau tahap empati. Pada tahap ini, seorang wirausahaan melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan mengidentifikasi mengenai apa yang konsumen lakukan, katakan, pikirkan, dan rasakan. Jadi kalian harus membuat seperti itu. Biar apa? Tahu konsumen yang mereka lakukan apa, yang mereka inginkan apa, yang mereka pikirkan apa, atau rasakan apa. Jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi yang cukup. Nah, sehingga seorang wirausaha dapat benar-benar mengetahui apa yang konsumen butuhkan dan inginkan. Jadi tidak asal buat, tidak asal produk. Nah, jadi kita harus membuat itu ya pangsa pasarnya bisa berjalan gitu. Yang kedua adalah define atau mendefinisikan. Nah, tahap ini adalah proses penggabungan hasil penelitian berupa informasi mengenai apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Dalam proses ini, data dan informasi yang dikumpulkan dari tahap empati digunakan untuk menggambarkan atau mendefinisikan kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga wirausaha dapat merancang prototipe yang sesuai. Selain itu, pada tahap ini peluang untuk melakukan inovasi terhadap prototipe sangat besar. Jadi setelah ada empati tadi, ada mendefinisikan, nanti bisa memodifikasi apa yang diinginkan oleh konsumen tadi. Kemudian ideate atau mewujudkan. Pada tahap ini seorang wirausaha melakukan brainstorm atau penelitian atau berbagai ide gila dan kreatif yang menjawab kebutuhan pengguna yang tidak terpenuhi dan diidentifikasi dalam tahap define. Nah, jadi di sini bisa lagi untuk ada tahapan kedua tadi masih ada yang salah, masih ada yang kurang, bisa dibetulkan. Jadi mengumpulkan semua bidang dan mintalah semua anggota tim untuk membuat sketsa atau formulasi atau resep atau gambaran serta gagasan sesuai dengan ide atau ide-ide mereka sendiri mengenai produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Kemudian gabungkan semua gagasan atau ide yang dikumpulkan tadi dan didiskusikan bersama serta disepakati ide itu atau gagasan mana yang akan digunakan dalam membuat prototipe. Jadi semua kita ada 4 atau 5
tim, di situ mereka suruh membuat sendiri-sendiri ide-ide mereka mengacu dari dua hal yang tadi, tahap empati, define, silakan. Nanti kalau sudah dikumpulkan pas, kemudian mereka sudah membuat sendiri ide-ide mereka lah, nanti didiskusikan dalam suatu forum, disepakati mana yang mau dipakai, atau malah dari 4 itu nggak ada dipakai tapi dimodifikasi, silakan. Itu tergantung pada tim mereka sendiri gitu. Jadi tidak terpaku pada satu dari 4 itu harus satu orang yang diambil, enggak, semua bisa diambil dengan dimodif lagi, misalnya ditambah-tambah lagi, silakan. Itu adalah namanya mewujudkan ide-ide itu. Kemudian yang langkah selanjutnya yang keempat adalah membuat prototipe. Proses pembuatan prototipe merupakan proses mewujudkan ide dan gagasan yang disepakati pada tahap ideate jika merupakan usaha yang dibuat oleh lebih dari satu orang tim. Nah, itu tadi yang lebih dari satu orang tim, tapi kalau sendiri ya silakan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui apakah gagasan atau ide yang diwujudkan menjadi prototipe layak atau tidak untuk dipasarkan. Prototipe yang telah dibuat kemudian diuji secara internal atau tim, kemudian dipetakan dalam sebuah diagram kasus kelemahan dan keunggulan produk berdasarkan hasil pengujian secara internal. Jika ada kelemahan maka diperbaiki sebelum diujikan kepada konsumen yang menjadi target pasar kita. Jadi setelah ide-ide itu disepakati, kalau itu memang tim, nah itu nanti dicek. Kemudian kalau sudah selesai kita uji lagi, tapi internal dalam satu tim itu atau tim lain, tapi dalam satu lingkup, jadi belum sampai ke konsumen. Silakan mau menggunakan pakar kalian, pakar, ahli atau apa silakan. Jadi sebelum masuk ke konsumen itu setelah dibuat pun harus ada namanya uji internal. Nah itu masih dalam masuk tahap membuat prototipe. Kemudian langkah selanjutnya adalah tes atau pengujian. Nah, setelah prototipe diuji secara internal, kemudian diuji kembali ke konsumen yang menjadi target pasar dari produk kita. Kumpulkan semua data dan informasi mengenai kelemahan dan keunggulan produk dari konsumen. Kemudian petakan semua data dan informasi tersebut ke dalam diagram kasus sehingga memudahkan wirausahaan untuk memperbaiki prototipe yang telah dibuat. Selanjutnya adalah proses mengubah atau memperbaiki prototipe berdasarkan diagram kasus yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi setelah dibuat, diuji intern, kemudian kalau sudah ada perbaikan di intern diperbaiki dulu, kemudian diuji eksternal, masuk ke konsumen, kita ambil konsumen pangsa pasar yang kita ambil, contoh baju gamis ya, udah konsumennya ke ibu-ibu yang gamis, jangan baju gamis ke anak muda atau laki-laki atau ibu yang lebih tua atau yang sudah berumur 60 tahun kan tidak beda pangsa pasarnya. Contoh gamis kita mau pangsa pasar untuk anak muda ya udah konsumen anak muda itu. Contoh lain berikutnya makanan, kalau segi makanan mungkin kalau gorengan ya di bawah 50 tahun itu pangsa pasarnya, kalau di atas 50 tahun kan sudah beda. Nah, sepeda motor juga sama, sport kita pangsa pasarnya kita ambil orang tua yang umur 60 ya walaupun mereka bisa tapi kan bukan itu pasar kita. Sama yang lain, usaha-usaha lain sama, sesuai dengan target kita. Nah, kalau sudah pangsa pasar diuji, ada masukan, semua data dimasukkan, dilihat, dicek, dibuat grafik, data itu semua harus terdata, terinclude, dibuat data bank data. Nah, jadi, ini lemahnya ini, kurangnya ini. Tapi dari semua itu kok banyak kelebihan tentang ini. Ya udah, kelebihannya ditetap atau bisa ditingkatkan minimal tetap, tapi yang kelemahan kita tingkatkan menjadi baik sesuai dengan saran pengujian tadi. Kemudian tahap selanjutnya adalah implementasi atau penerapan. Tahap ini merupakan tahapan terpenting dari proses prototyping karena penggabungan dari visi dan misi yang kita buat dengan kebutuhan data, keinginan konsumen. Pada tahap ini, suatu produk dikatakan berhasil atau sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen apabila hasil penjualannya bagus dan usaha yang dijalankan berkembang dengan baik serta dapat mengubah kehidupan konsumen. Nah, jadi di sini tidak hanya memikirkan produsen saja,
tapi sampai ke konsumennya. Jadi apakah makanan atau produk yang kita hasilkan itu bermanfaat buat konsumen? Contoh makanan, dengan makanan ini mereka akan sehat. Dengan kendaraan ini mereka akan mobilitasnya semakin tinggi. Dengan HP atau gadget itu mereka semakin produktif. Dengan baju yang diproduksi maka mereka semakin nyaman, semakin berpenampilan menarik. Nah, hal-hal seperti itu harus dalam pikiran wirausaha harus ada. Jadi dari dari 6 tahap ini, dari tahap empati, melihat dari konsumen, kita ambil data dulu, terus kemudian kita mendefinisikan dari data-data yang kita peroleh, kemudian mewujudkan data-data itu kita wujudkan dengan suatu prototipe, kita buat prototipenya, kita ujinya intern sama ekstern, kemudian kita penerapan. Nah, hal-hal seperti itu harus dilakukan kalau pengen usaha itu jadi atau berkembang. Dari hal 6 ini seumpama nanti masih ada kekurangan ya kita uji lagi. Kita buat, kita putar, kita uji, kita definisikan kenapa dan mengapa. Dari 6 langkah itu akan berkembang berputar terus gitu. Nah, di sini contoh pembuatan desain gadget sederhana. Nah, di sini pertama menggunakan ini khusus untuk yang iPhone ya, silakan iPhone menggunakan aplikasinya ini. Tapi bisa juga kalian menggunakan aplikasi yang Windows ya, pakai aplikasi ini sama Pensil. Nah, ini aplikasinya sederhana. Silakan nanti kalian bisa mendownload di Drive itu. Nah, di situ kalian buat pensil, kalian pilih menunya sebagai handphone, kemudian kita lembar kerja kita itu di drag. Nah, ini mainnya hanya drag and drop. Jadi di sebelah kiri per protes itu atau template ya kita ambil, kita drag masuk menuju lembar kerja. Nah, kemudian kita munculkan yang lain. Kita tambah menu, kita pilih aja menu koleksinya. Kemudian kita tambahkan model-model yang lain dengan drag dan drop. Nah, di sini adalah menambahkan bar, picture background dan loading. Nah, nanti ada 3. Nah, di sini ada 3 di sini status barnya, status bar. Di bawah ada menu tombolnya. Di sini adalah background atau loadingnya ya, di sini kan loading berputar gitu. Kita tinggal milih, kita ngedrag aja sebelah kirinya. Kita ambil dari pensil tersebut, kita buka. Nah, kemudian jika objeknya telah selesai disusun, grup objek tersebut dengan cara menekan tombol Ctrl G. Jadi caranya di grup atau di grup biar nanti tidak hilang satu-satu sendiri kalau kita lupa untuk ngedit. Nah, agar objek tersebut mudah diatur, dirotasi, panjang, lebar, biar nanti semua kita mau narik ke atas itu semuanya dengan sendirinya ikut. Nah, kalau tidak kita grup, nanti kalau kita naik atas ini, yang bawah ini mungkin masih sama, tapi yang ini kan nanti jatuh. Nah, setelah selesai kita ekspor selection ke gambar untuk membuat desain. Dari desainnya nanti bentuknya ekstensinya PNG. Nah, di situ nanti bisa seperti ini, ada menunya, ada tombolnya, ada loadingnya. Nah, di sini kalian silakan nanti bisa belajar lagi. Nah, pendalaman materi. Nah, di sini setelah kalian membaca tadi dari awal, dari 7KD, IPK, tujuan pembelajaran, dari materi, contoh. Nah, sekarang bersama kelompok menyajikan satu contoh membuat prototipe produk barang atau jasa. Nah, nanti dikirimkan screenshotnya dan filenya, ide produknya. Jadi di situ nanti kalian buat ide produknya apa, kalian buat dulu. Ini adalah produk ini, kalian buat screenshot. Saat awal buka aplikasi, setelah aplikasi dibuka, di screenshot dulu. Setelah awal pembuatan, kalian membuat apa? Contoh gambar TV, udah kalian buat dulu. Pertengahan sampai hasil pembuatan selesai dan kirim filenya. Nah, silakan buat aplikasinya banyak sekali, dari pensil, buat Corel Draw, Photoshop, semua yang berbentuk animasi bisa. Silakan digunakan semampu kalian. Ya,
buat yang terbaik ya. Nah, terima kasih. Nah, setelah kita bahas tadi, silakan kalian mengeksplor diri, mengembangkan diri. Yang jelas materi mungkin ini tidak cukup untuk kita pembelajaran, tapi kalian silakan untuk mengembangkan diri. Jangan lupa terus belajar dan belajar, berlatih dan berlatih. Jangan pernah kendor, karena kehidupan kalian atau besok nasib kalian itu ditentukan oleh kalian sendiri. Nah, di sini materi atau saya menyampaikan hanya sebagai motivasi saja, pancingan saja di sini. Oh, Pak ini bisa, prototipe seperti ini. Oh, ini, silakan. Kalian kembangkan sendiri. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, komen, biar nanti kalau ada tambahan materi atau perkembangan berikutnya silakan bisa mendownload atau melihat. Jangan lupa berbagi itu indah. Nah, berbagi itu indah. Hidup bermanfaat itu adalah penting, yang utama. Karena kalau kita sudah bermanfaat pada sesama, hidup kita akan bernilai. Kalau hidup kita bernilai itu tiada gunanya. Manusia harus bagi manusia. Halal, haram, mubah itu silakan kalian. Begitu, jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan, selalu berusaha. Dan jangan lupa terus berdoa, berikhtiar, bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Sukses selalu, saya bangga pada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.